Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya untuk kita membahas saham-saham yang viral market review mingguan seperti biasa. Kita coba review ya market mingguan. Untuk pergerakan ISG sendiri, so far kalau kita perhatikan mungkin masih akan di range konsolidasi di minggu terakhir bulan Juli ya, Senin, Selasa, Rabu ini akhir Juli. Mungkin masih akan konsolidasi dan mungkin besok akan rebound. Kalau kita lihat dari pergerakan harga bursa dunia ya, pergerakan Bursa US terlihat di hari Jumat kemarin cukup positif, ditutup Dow Jones S&P 1% semua naik. Dan untuk saham-saham komoditas mungkin masih akan ada gold, kemudian saham nikel ya yang mungkin masih atraktif untuk pergerakan minggu depan. So far untuk pergerakan ISG sendiri dia akan uji level resist di 7314 sampai level 7347 lah. Tapi masih akan konsolidasi di range kotak ini kalau menurut saya pribadi Sensasa Rebo ini ya. Mungkin masih akan naik lewat brand banking dan beberapa saham blue chip lainnya ya. Kalau kita lihat semoga saja. Sedangkan untuk top aku bandarmologi dalam 5 hari kemarin itu ada Esesia, ada BBCA, Jasa Marga, ASLC, Java, Pegas, Arto, Adaro, Doit, ya, yang dalam 1 minggu kemarin naik 11%, UNTR, PNBN, ITMG, Nichel, Cuan, Laba, Ultrajaya, dan Elsa. Sedangkan top akum non-retail dalam 5 hari kemarin ada di BBCA, UNTR, ASLC, Elsa, MSTI, Pegas, Arto, TOTL, ITMG, Mayor, Ultrajaya, Tebik, Java, PNLF, Matel, Pegeo, Jasa Marga, Adaro, SMDR, PNBN, KLBF, Nichel, Gems, dan ISAT. Sedangkan untuk foreign, 5 hari kemarin tuh banyak akum di saham Java ya. Semakin banyak hijau, semakin bagus. Ada BCA, ada Pegas, Main, Sido, PNLF, Doit, Arto, SMDR, Wins, Nichel, dan Elsa. Sedangkan untuk rotasi sektor, minggu depan kalau kita perhatikan di sini, rotasi sektornya, itu ada di sektor masih transportasi, properti, tekno, cyclical, finance, non-cyclical, infrastruktur paling ya, yang udah mulai balik lagi ke leadingnya, tapi yang udah mulai ke bawah ini performnya itu industri ya, industri sama tekno nih. Mungkin hari ini karena Nasdaq, besok mungkin tekno akan rebound lagi gitu, pengembang digital khususnya. Itu sih untuk minggu depan sektoralnya ya, kalau kita perhatikan so far. Infra sama finance lah masih oke nih. Non cyclical tuh. Kalau di sini udah mulai agak melemah industri, transportasi masih oke, properti udah agak menukik ke bawah. Mungkin nanti ketika resmi September, harusnya sih Agustus sih masih direspon untuk penurunan The Fed ya gitu. Ini kalau kita cek untuk top akun bandarmologi Jumat ya. Untuk top akun bandarmologi Jumat kalau kita perhatikan di sini itu ada Astra. Nah, ini Astra juga blue chip yang cukup oke ya. Tipikal yang invest-invest nih. Ini Astra kalau kita perhatikan udah mau keluar dari sideways price-nya ya. Astra ini terdekat sih dia akan uji 4640 kalau dia breakout mungkin nutup gap sih. Harusnya target tutup gap 5075 lah Astra. Pelan-pelan aja masih dia pergerakannya Astra. Kemudian TAPG kemarin habis rilis kinerja ya diapresiasi punya Pak TP Rahmat nih. Luar biasa kenaikannya ya, tutup gap kemarin. Terdekat sih resistnya dia udah dekat di area 665 sampai level 675 lah. Kemudian ada bumi. Kita cek bumi. Kita cek juga harga batu bara dunia kemarin seperti apa. Nah, batu bara oke juga nih, masih naik mungkin saham-saham batu bara ya mungkin besok nih. Bumi kalau bumi ini masih konsolidasi saja ya pergerakannya. Namun terakhir ada teman-teman LG yang udah mulai akumulasi institusinya biasanya. Terdekat sih resistnya kalau untuk bumi ini uji 80 sampai 82 lah. Itu dia untuk bumi ya karena dia masih tren konsolidasi. Kemudian BBKP.
BBKP masih pelan-pelan aja, terdekat 60 lah. Kemudian Doit, Doit dia walaupun laporan keuangannya jelek ya, tapi dia karena emitennya buyback terus, makanya di bandarmologinya bagus ya sejak. Makanya saya bilang di bawah 500 makan aja, karena memang bandarmologinya kelihatan tuh bandar movementnya. Karena Doit ini bagus banget, karena direksi-direksinya buyback gitu. Ini yang membuat dia naik ya, bukan karena kinerja, tapi bandarmologi kepentingan dari direksi dan ownernya. Kalau udah owner kepentingan, para direktur buyback semua, ya itu berarti memang akan di-maintain. Nah, ternyata benar nih, kemarin dia pullback tanpa volume, beli. Makanya saya bilang selalu kalau ada yang nanya, Pak, Doit, Doit uptrend di bawah 500 makan aja, sekarang udah 700. Tapi resisten terdekatnya dia 810 ya. Itu yang masih akan diuji coba. Kemudian SSI ya. SSC juga masih konsolidasi aja pergerakannya. Setelah naik banyak terdekat di 1130 resistnya. Kemudian ada GEMS. Nah ini juga salah satu favorit juga GEMS. GEMS. GEMS terdekat masih sama ya. Nah, terdekat di 9875 lah. Uji coba dulu. Untuk GEMS ini masih so far bagus. Harusnya sih jangka panjang 10.000 lagi nyampe. 10.000, 11.000. Kemudian Tower. Tower masih konsolidasi aja ya, tapi so far bagus dia kemarin dari demand area di sini udah kita bahas. Bandarmologinya oke, demand area di sini udah stabil di atas MA200, MA20-nya. Terdekat sih akan uji 815 dulu lah. Untuk tower nih masih memang agak slow-slow aja katanya. Kemudian ada MIDI ya, Alpha MIDI. MIDI mau breakout MA200-nya nih kalau kita perhatikan ya. Untuk MIDI nih terdekat sih dia masih akan uji coba level 444-nya lah ya untuk si MIDI ini. Tapi sebelum ke sana dia harus lewat 438 dulu itu untuk MIDI. Ahab DSN kalau ini gorengan ya Ahab, gorengan asuransi kecil. Kalau asuransi besar Tugu. Ahab terdekat sih kalau kita lihat pergerakannya dia akan uji level resist di 118 lah ya, 118 lagi kan dia uji coba untuk minggu depan. Kemudian DSNG juga sama, CPO yang kemarin meningkat ya sama kayak TAPG kinerjanya oke. DSNG terdekat masih so far bagus banget ya. Trennya udah stabilitas MA200, MA20. Kemungkinan sih DSNG ini kalau kita cek walaupun dia repo ya, tapi di maintain dia kelihatan volumenya, volume repo. Di sini juga kelihatan ya, repo tuh kayak gini dia crossing barang ya. Hampirnya jumlahnya hampir sama kayak 5 juta nih LG dia crossing ke CCKI XL. Tuh. Itu dia maintain volume kelihatan sini. Ya 730 dulu lah resistnya. Kemudian adalah PNLF. PNLF kalau kita perhatikan di sini ya, terdekat masih akan uji MA20-nya lagi kemarin ditembus ya di 330 itu tuh PNLF Agro Pegeo. Agro konsolidasi terdekat sih akan uji coba 254 dulu. Kemudian ada Pegeo. Pegeo masih konsolidasi juga terdekat akan uji 1350. Kemudian ada WiFi. WiFi juga masih di maintain ya. Masih di maintain pelan-pelan terdekat sih akan 218 sampai 220 lagi lah dia. Gitu dia kalau WiFi. BSDE, properti BSDE kita cek dulu. BSDE main tertahan di MA20, MA200-nya mungkin akan uji coba lagi resistnya paling di sini di level-level area 1040 lagi lah dulu terdekat 1040, 1070 lah. So far masih oke chartnya. Bird juga nunggu LK nampaknya ya. Bird ini nunggu LK-nya dia masih konsolidasi setelah naik banyak level 1690 lah yang akan diuji coba. Kemudian BBCA ya, Congrade dia yang paling cepat ATH memang. Kalau kita lihat udah naik banyak setelah kita call. Dia sekarang, dia level ATH-nya kemarin di berapa dia? Bentar kita cek. Dia level ATH, wow ATH lagi dia 10.400 gokil.
10.400 ya emang kemarin dia hike-nya berapa? Pas itu 10.400-nya nyampe targetnya gokil emang. Ya, emang paling the best BCA. So far dia kalau break 10.400 lagi, ya bisa aja ke 11.000. Kemudian ada MSK misalnya Om HT yang atraktif nih, lihat atraktif sekali dia menjelang Pilpres US. Kalau ini gorengannya ya 96 resistnya lagi, tapi sebelum ke sana dia akan uji coba lagi di level area 92. Kemudian ada BBRI. BBRI terdekat akan uji coba kembali ya level resistnya di 4.800 lah. Tapi paling mentok dia 4.900 akhir bulan ini paling. Kalau nggak ini ya. Kalau nggak agresif asingnya lagi. Kemudian auto otomotif ini ya sejak peluncuran Gias dia sih spare part ya cukup bagus sih auto ini saya lihat. Dia kemarin dikasih di range buy-nya lagi nih. Biasanya di range buy-nya nih auto di harga-harga segini. Terdekat resistnya sih 2130 sampai level 2270 lagi. Kemudian brand dan indie brand juga Om PP ya. Ketika merah beli aja nih bagus brand nih. Kalau saya perhatikan dia udah stabil masih di atas MA 100-nya ya kalau brand nih kalau kita perhatikan. Terdekat sih brand ini kemarin DX nih pasti Om PP lagi nih. Di level area 9.200 ya untuk resistnya. Untuk brand nih. Semoga besok menopang ISG. Kemudian indie. Indie juga sebenarnya bagus ya indie nih. Bagus sekali indie ini. Terdekat sih indie ini kemarin dia stabil di atas MA 20-nya ya. Kalau di market hijau sih enak nih. 14.25 bisa lah dia nih. Lagi untuk indie. Kemudian Hill dan Adaro. Hill kurang Adaro balik. Adaro dia masih akan konsolidasi. Kalau dia belum breakout 3240 tapi karena memang udah naik banyak ya. Dari awal kemarin di Januari. Di area-area demand-nya di sini nih. Ada 2.300 emang area nabungnya dia. The best sih dia untuk Adaro nih. Dapat dividen, dapat capital gain, the best stock lah. Kemudian ada Pegas, kita cek. Pegas. Pegas lagi di supply area, paling dia mentok ke ini dulu, ke 1.600 HTM gorengan Mbak Elsa Akra. HTM Repo ya, Elsa. Elsa juga menarik ya. Di bawah 500 makan aja nih Elsa nih. Kalau di bawah 500 dia masih stabil di atas MA 20, LK-nya mungkin bagus. Terdekat sih 525, 540. Nanti uji coba. Akra, what coba kita cek. Akra kemarin dia cukup bagus ya pergerakannya. Namun mengingat harga komoditas oilnya lagi turun, mungkin dia akan turun juga ya. Tapi resistnya 1570, 1565. Waton beris. Waton, nah gorengan keras ya. Resisten dekat 92. Kemudian beris. Beris sih terdekat akan uji lagi ya. Kemarin dia sempat kurang pergerakannya waktu market anjlok ya. Kemarin nih Jumat rebound. Breeze ini nggak jauh-jauh biasanya dia di bawah 2.500 suka balik lagi 490 2540 ya tapi memang masih sideways kurang menarik gimana HMSP PTB kayaknya sih saham batu bara yang besok nopang nih dilihat dari bandarmologinya banyak ini HMSP gak kurang lah terlalu downtrend terlalu ngeri HMSP rokok PTBA juga mau keluar sideway-nya nih pelan-pelan memang tapi lebih uptrend ada roh emang. Kalau PTBA ini main agak lama dia. Resisten terdekat 2720. Oke, paling itu ya untuk market review mingguan. Semoga besok kita profit. Dan kalau teman-teman yang ingin belajar nih ya, kita Agustus nanti akan belajar ya, 1 bulan penuh. Yang tidak bisa ikutan, misal lagi ada waktu ini di minggu kedua atau minggu ketiga, ntar bisa dapat rekaman full ya. Nanti kita di alumni di grup Discord untuk yang mau konsul-konsul segala macam. Dan ini via online dari mana aja ya. Dan potensial teman-teman bisa garansi lah untuk jadi trader dan investor. Ini inkubator lah yang sebuah perusahaan ketika teman-teman ingin investasi ilmu, ingin belajar tentang fundamental, teknikal,
scalping, bandarmologi, baik itu bandarmologi pada umumnya dan bandarmologi IPO ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan di sini. Di sini sih yang tertera 30% ya. 70%-nya tidak ditulis karena mungkin terlalu banyak ya. Di sini teman-teman bisa belajar, tinggal dibaca aja. Nanti hubungi admin untuk informasi inkubator Agustus ya. Dan jangan ragu investasi ilmu karena teman-teman yang udah belajar, baik itu dari yang pekerja swasta, karena kalau belajar bandarmologi bisa untuk swing, sama-sama ada kepentingan. Kalau yang untuk trading harian bisa scalping untuk ngelihat pattern bid offer ya yang mau naik. Nah ini beberapa testimoni ya, nggak bisa dimasukkan semuanya, tinggal teman-teman cek aja ya. Dan saya juga diundang untuk mengisi nanti di sini terkait scalping khususnya ya. Kalau teman-teman pingin belajar silahkan ya, hubungi admin aja. Oke, itu dulu untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam cuan selalu.